Shalom saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan meninggikan namanya di siang hari ini. Mari kita satu hati dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, kami percaya itu semua karena berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menyembah dan memuji Engkau. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau juga yang bekerja melalui perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Saat kami datang menyembah-Mu, bukan hanya dengan pujian tetapi dengan kerinduan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau memuji-Mu Allah yang mulia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau perbuatan tangannya, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian-Mu. Sekarang ku memuji-Mu ya Bapa. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kami tahu Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menyertai di setiap musim kehidupan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami dan segala yang Engkau lakukan melalui perbuatan tangan-Mu sempurna ya Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami kepadamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, dan ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami mau mengenapi firman-Mu Tuhan.
sudah bersama dengan kami. Kita mau nyanyikan pujian hidupku mengenapi firman-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema ya, aman dalam perlindungan Allah. Masih dalam tema yang sama, sebab tema mingguan di tempat ini adalah tentang Tuhan itu perlindungan ya, gunung batu kita. Bapak Ibu, tadi pagi saya membahas tentang Daud, bagaimana Daud itu berkata bahwa Tuhan itu terangku ya, terambil dari Mazmur 27, dia bilang Tuhan adalah terangku, keselamatanku, kepada siapa aku harus takut ya, Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapa aku harus gemetar. Bahkan Daud berkata di ayat yang kedua, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri akan tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut ya. Hatiku ya tidak takut, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku ya tetap percaya. Dan tadi pagi kita sudah membahas apakah Daud itu manusia sempurna yang tidak pernah merasa takut? Tentu dia adalah manusia biasa yang pernah merasa takut Bapak Ibu. Siapa manusia yang tidak takut? Tidak ada. Bahkan Yesus ketika ada di dunia ya, sebagai manusia, Yesus juga mengalami rasa takut. Alkitab berkata ketika Yesus ada di Taman Getsemani, dia akan disalib saudara, akan ditangkap. Dia berdoa dengan peluh yang bercampur darah, dia gemetar karena ketakutan. Mungkin kita berkata dan sebagian orang, bahkan saya dulu ketika saya belum mengerti firman Tuhan, saya berkata kenapa Yesus yang adalah Tuhan takut? Ingat Yesus adalah 100% Allah dan dia 100% manusia. Kenapa Yesus Tuhan harus menjadi manusia? Ya, karena memang manusia ini membutuhkan teladan, membutuhkan contoh, membutuhkan figur. Tetapi di dalam kemanusiaan Yesus ketika dia ada di dunia, dia bisa marah. Dia bisa kecewa, dia bisa menangis, dia bisa takut. Bahkan ketika dia ketakutan mengalami depresi berat waktu dia akan disalib, dia berkeringat campur darah. Mungkin kita bertanya, loh Yesus sendiri kok bisa takut? Bisa Bapak Ibu, karena Alkitab dengan jelas berkata, Yesus ketika dia turun menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dan di dalam keilahiannya dikatakan dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya mengosongkan diri. Jadi kalau kita berkata siapa manusia di dunia ini yang tidak takut, bahkan Yesus pun pernah mengalami takut. Tetapi dalam semuanya itu Yesus terbukti tidak berbuat dosa. Saya mau tanya Bapak Ibu, takut itu dosa atau tidak? Yang bilang dosa angkat tangan. Yang bilang tidak angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Karena banyak yang bingung saya lihat ya. Ya, takut itu adalah manusiawi ya. Karena ya namanya daging manusia itu ya bisa takut. Dan itu bukan dosa ya. Tetapi takut itu akan menjadi dosa ketika dia mengikat kita sehingga kita dibelenggu oleh ketakutan. Takut itu perasaan yang sangat manusiawi. Tapi ketakutan itu merubah menjadi ikatan roh. Sehingga apa-apa takut, apa-apa takut. Dan tadi pagi saya sudah terangkan bahwa
Apa yang kita takutkan itu yang akan menimpa kita. Dan apa yang kamu cemaskan itu yang akan mendatangi kamu. Makanya jangan sampai biarkan kita diserang oleh roh ketakutan. Saya pernah Bapak Ibu ketika satu saat saya pelayanan di satu gereja. Di Jakarta ini lalu siang-siang itu ada jam ya seperti di sinilah jam 10 nanti sampai jam 4. Orang gerejanya tanya, ibu mau istirahat di mana? Ya kalau di sini enak sudah diajak makan ya sama Pak Yusuf ya. Jadi waktu itu tidak terasa kita makan cerita-cerita pulang ke hotel. Udah jam 3 ganti baju lagi mandi sudah kesini lagi. Waktu di Jakarta itu saya ditanya ibu mau pulang atau mau di gereja aja istirahat. Ya saya karena itu di Jakarta juga kalau saya pulang macet lama. Sementara ibadah nanti sudah jam 4. Enggak usah saya enggak pulang saya istirahat di gereja saja. Oh begitu, iya. Lalu saya, oh iya Bu, mari Bu ikut ya sama pengerjanya. Saya antar ibu di pastori, dia bilang. Ya bayangan saya pastori di gereja itu ya layaknya pastori lah ya. Ada makanan, ada roti ya. Kan harusnya begitu toh. Ya enggak Bapak Ibu? Ya hamba Tuhan loh ini, hamba Tuhan loh. Kecuali itu gereja miskin yang memang gak ada apa-apanya toh. Saya diantar, jadi gereja itu saudara di sampingnya ada sekolah. Gedung sekolah SMP, SD, SMA. Nah saudara bisa bayangkan kalau hari Minggu gedung sekolah itu rame atau sepi? Sepi dedek. Orang Jawa bilang kan sepi dedek itu berarti sepi pipi. Saya di bawah, dalam hati saya ini pastorinya di mana ya? Kok lewati sekolah begini ya? Saya ikuti aja, ikuti. Sampailah saya di satu ya kayak rumah gitu di belakang sekolah, rumah kecil, dibukain pintunya. Cik. Ibu silakan masuk istirahat di sini ya Bu. Oh iya terima kasih, saya sendiri, iya ibu sendiri gak apa-apa kan biar bisa istirahat. Iya pintunya ditutup, ceretak. Saya masuk gak ada orang satupun. Saya masuk, saya lihat ini rumah, ini bangunan kayak gak pernah dipakai. Baunya apek, bau debu saudara. Tidak terurus, benar-benar bangunan tua cuma ada sofa satu. Lalu waktu saya masuk ke ruangan yang ada sofa itu, niat saya mau istirahat di sofa itu. Sebelum saya ke sofa itu, di situ ada tangga naik ke atas. Ada bangunan, ada ruangan di atas. Tapi gelap gulita, gak ada kelihatan apa-apa bangunan di atas itu. Lalu ketakutan mulai datang. Pendeta juga manusia. Tiba-tiba, ya saya tahu lah itu setan yang bisikin saya. Hati-hati loh kamu ini tempatnya horor. Lalu bulu kuduk saya berdiri. Saya tuh penasaran di atas itu apa ya. Gelap. Jadi kayak lihat di belakang situ itu loh gelap bener gak ada apa-apa. Terus saya karena merinding, ya saya biarkan lagi ketakutan itu menguasai saya. Ya dia mendatangi saya saudara. Saya telepon suami saya. Iya aku ini ditaruh di pastori loh. Suami saya bilang terus ada ruangan di atas tangga situ gelap gulita. Tapi aku merinding loh, aku ini bukan tipe penakut. Suami saya tahu saya tuh gak pernah takut setan. Tapi kali ini kok saya takut ya. Suami saya bilang gini, coba foto itu ruangan di atas. Bentar. Saya tutup dulu. Saya foto begini saudara, begitu cekrek mati lampu. Jangan tertawa kau, jangan tertawa, berdosa loh. Orang mesake malah guyu. Saya kaget dan syok. Wah iki setan tenan iki. Saya telepon suami saya tahu enggak begitu aku cekrek lampunya mati. Terus suami saya bilang, lah terus piye kamu keluar dulu. Lah iya aku tak cari-cari jalan keluar ini gelap gulita. Ya nyalain HP-mu, saya sudah takut lagi mau nyalain HP tiba-tiba ada penampakan. Jadi saya sambil mencari-cari jalan keluar saya dengar saudara temboknya digaruk-garuk gini. Aduh setan ini, bener setan ini. Saya bahasa roh, memang bahasa roh itu harus keluar dalam waktu-waktu tertentu ya.
Uralabasika takar dalam nama Yesus. Sambil cari-cari jalan ini. Saya coba hidupin lampunya ada di situ di tembok tek 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 enggak nyala. Ya udah saya tak keluar cepat-cepat dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Saya keluar akhirnya ketemu pintu. Untung yo enggak dikunciin dari luar saya. Kebangetan loh saudara, memang ini suka duka dalam pelayanan ya begini ya. Saya buka pintu, saya keluar, saya lari, itu masih siang di luar tuh masih jam 3-an. Saya lari saudara lewati sekolah-sekolah kosong itu, ada rumah di situ. Saya ketok pintunya, siang, selamat siang, ibu-ibu pengerja di gereja itu keluar. Iya Bu Debbie, ibu dari mana? Saya tadi istirahat di pastoris itu Bu. Ya ampun ibu ditaruh situ. Lah emang ditaruh mana? Pikir. Ya ampun, siapa yang taruh ibu di situ? Yang nggak tahu tadi orang gereja lah yang taruh saya di situ. Katanya itu pastori. Masuk bu. Saya duduk. Bu, di sini enggak mati lampu? Enggak. Dari tadi enggak mati lampu? Enggak. Dia cuma berjarak berapa rumah loh saudara. Beneran bu enggak mati lampu? Bener. Bu, bukan apa-apa ya bu, itu saya tadi serem loh di pastoris itu. Dia bilang gini, maaf ya Bu Debbie, ini memang dulu semua kuburan, bekas kuburan. Tapi semua jenazahnya itu sudah diangkat, kecuali yang di pastori itu. Itu bawahnya masih jenazah semua. Dalam hati saya astagfirullah subhanallah, ini orang gereja dia kayaknya mau coba iman saya. Ini pendeta ini ya mempan apa enggak. Tapi suami saya bilang coba kamu lihat fotonya yang tadi kamu foto ada penampakan enggak? Saya lihat enggak ada sih gelap gulita toh. Tapi setidaknya enggak adalah setan berani menampakkan diri sama saya. Jadi kalau ada yang sedikit-sedikit lihat setan itu berarti kau temennya. Tapi saya bersyukur maksudnya ya lain kali ya itulah kalau kita biarkan ketakutan dia berubah menjadi roh ketakutan yang akhirnya menyerang kita sendiri. Ya jadi jangan biarkan ketakutan itu menguasai kita. Tadi pagi saya sudah bagikan apa kunci Daud mengalami kemuliaan Tuhan ketika dia ditangkap di Gad. Daud melarikan diri dari Saul, mau dibunuh, dia lari ke kota Gad. Sampai di kota Gad, Alkitab tadi siang kita sudah baca, Daud menjadi takut sekali. Bukan cuma takut, tapi takut sekali. Ketakutan yang begitu luar biasa. Tapi ternyata satu hal Daud berkata tadi pagi juga sudah kita baca. Kuncinya satu dia bilang, waktu aku ini takut, aku percaya kepada Tuhan. Jadi kuncinya saat kita mengalami ketakutan, maka kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Bagaimana cara percaya pada Tuhan? Perkatakan firman. Ya, perkatakan janji Tuhan. Jangan biarkan ketakutan terus. Ya tadi pagi saya sampaikan, ada orang sakit kepala nih. Kanker, tumor. Padahal baru sakit kepala. Mungkin karena mendekati jatuh tempo. Biasa kan begitu toh. Tapi karena alay lebay, ketakutan, ini kanker tumor. Dia periksa ke dokter Surabaya, dokter bilang Pak ini enggak ada apa-apa. Enggak mungkin loh dok. Dokternya bilang, loh memang enggak ada apa-apa. Enggak mungkin. Lah, periksa ke Jakarta. Sampai Jakarta, dokter di Jakarta bilang, enggak ada apa-apa juga. Enggak mungkin loh. Malah maunya ada apa-apa. Karena dikuasai oleh ketakutan. Sudah berkesimpulan sendiri. Enggak mungkin. Ini ciri-cirinya adalah ini. Ya. Saudara, Daud bilang ketika aku takut, aku percaya. Lalu kita akan belajar dari Daud hari ini ya. Yuk kita kembali Mazmur 27. Kita ingin baca ayat yang keempat mulai. Tadi kita sudah baca 1-3 ya. Dia bilang sekalipun tentara berkemah mengepung aku, sekalipun timbul peperangan melawan aku dan lain sebagainya. Orang pengen bunuh aku, pengen makan dagingku. Aku tak percaya. Ini kunci yang berikutnya yang Daud lakukan supaya dia itu merasa aman dalam perlindungan Allah. Ayat 4 baca bersama. Satu hal
telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa dia bilang? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu, zaman dulu orang Israel itu kalau mau berdoa mereka pergi ke bait suci. Ide untuk mendirikan bait suci pertama kali itu idenya siapa? Ada yang tahu? Ide untuk membangun bait suci pertama kali idenya ada Daud. Ketika Daud sudah dilantik menjadi raja, istananya dibangun dengan megah dari kayu-kayu aras. Lalu Daud itu suruh ambil tabut perjanjian untuk dibawa ke Yerusalem. Dan tabut itu ditaruh di satu kemah. Ketika Daud sudah duduk di istananya yang nyaman, yang megah. Lalu Daud berpikir begini, kok aku enak-enakan duduk dan tinggal di rumah mewah. Tapi Tuhan cuma tinggal di kemah. Aku akan mendirikan satu rumah bagi Tuhan. Karena tabut Allah itu adalah tempat Tuhan bersemayam. Tabut Allah itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Ketika Daud baru muncul ide, kerinduan untuk membangun bait Allah, Tuhan berfirman. Ya, lewat nabinya berkata kepada Daud, memang aku tahu hatimu ingin mendirikan bagiku rumah kediaman. Tapi engkau tidak dapat membangun rumah itu bagiku. Sebab tanganmu itu kotor berlumuran darah. Daud dipakai Tuhan untuk berperang melawan suku-suku yang berperang melawan Israel. Lalu Tuhan berkata, engkau yang punya kerinduan, tapi anakmu Salomo yang akan membangun rumah itu. Ketika Salomo menjadi dewasa, Salomo membangun bait Allah. Saya kemarin dari Israel. Puji Tuhan, saya dapat kesempatan kemarin masuk di dalam kubah emas, Dome of the Rock. Kubah emas itu kenapa menjadi satu bangunan yang sangat bersejarah untuk 3 agama di dunia. Ya, Dome of the Rock bangunan yang sangat bersejarah dan diperebutkan oleh 3 agama. Yang pertama oleh orang Yahudi, yang kedua oleh orang Muslim, yang ketiga orang Kristen. Bagi orang Yahudi tempat itu bersejarah karena di sanalah Abraham dulu mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Itu Dome of the Rock yang saudara sering lihat itu. Bagi orang Muslim itu dianggap sangat bersejarah karena mereka percaya Nabi Muhammad naik ke surga dari tempat itu. Bagi orang Kristen itu dulu cikal bakal awalnya dibangun bait suci pada zaman perjanjian lama oleh Salomo. Jadi kenapa tempat itu menjadi bersejarah bagi 3 agama? Ya karena ya itu tadi sejarahnya Bapak Ibu. Nah sekarang siapa yang menguasai tempat itu? Muslim. Tapi yang menjaga adalah polisi Israel. Kita satu grup kemarin masuk sampai di halaman, saya dan suami masuk sampai di dalam, saya melihat tuh semua bangunannya emas ya. Kayu-kayunya di ini tuh emas semua Pak. Ya, emas semuanya emas. Orang Yahudi tidak boleh berdoa di situ. Ya, kalau orang Yahudi masuk, satu orang Yahudi dijaga 4 polisi. Dan mereka tidak boleh berdiri sampai di pelatarannya pun nggak boleh. Kita orang Indonesia kemarin foto-foto di depan gedung. Saya masuk sampai ke dalam gedung dengan suami. Ya, kita masuk ke sana ndak boleh ada pakai salib, bintang Daud, semua atribut-atribut yang bertentangan dengan Muslim itu dilarang. Lalu kami masuk di sana dan melihat. Bapak Ibu, kenapa Yesus disalibkan? Pada waktu Yesus ditangkap oleh Imam Kayafas dan dibawa di rumahnya Imam Kayafas untuk diadili. Pada waktu itu mereka bingung.
Ini mau dihukum salib, mau dihukum mati, ini kesalahannya Yesus ini apa? Tidak ditemukan kesalahan yang fatal untuk menyalibkan Yesus. Tapi 2 orang saksi dusta dibayar oleh mahkamah agama. Mereka berhasil membuat yakin semua orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus. Kenapa? Karena 2 saksi dusta itu yang pertama maju, dia bilang, ini orang menghujat Allah. Yang kedua berkata, iya, dia sudah menghujat Allah. Dan dia menghujat raja, dia berkata dia adalah raja orang Israel. Tetapi yang paling fatal, omongan Yesus itu dipakai untuk menghukum dia. Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini. Dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Bagi mereka, bait Allah itu adalah sebuah bangunan yang sangat sakral. Karena di situ orang Israel pergi ketemu dengan Tuhan. Di bait Allah saja Tuhan hadir pada zaman itu. Allah berbicara lewat imam yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus setahun sekali untuk korban penghapus dosa. Tapi ketika Yesus ada di bumi, dia bilang, aku adalah domba Allah yang dipersiapkan, aku akan mati untuk menebus dosa dunia. Aku akan merobohkan bait Allah itu dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Karena itu barang siapa yang percaya kepada Yesus, kita nggak perlu lagi datang berdoa di bait Allah itu, mempersembahkan korban, sembelih kambing domba, karena Yesus menjadi anak domba Allah yang darahnya tersembelih dan dipakai untuk menghapus dosa seluruh orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu bayangkan kalau sampai hari ini korban penghapus dosa itu masih berlaku. Saya mau tanya, itu di pasar itu cukup nggak lembu, kambing, sapi untuk kita makan? Ya, dosa kita sama lembu lebih banyak mana? Lebih banyak dosa kita toh? Lah bayangkan kalau kita itu untuk menghapus dosa harus bawa kambing, domba, lembu, sapi. Nggak ada tutup bono itu nanti. Karena daging sapinya nggak cukup. Dosa manusia lebih banyak. Makanya Allah berinisiatif lewat Yesus, dia datang. Nah, kenapa sampai hari ini orang Yahudi berdoa di tembok ratapan? Tembok ratapan itu disebut juga tembok barat. Karena orang Yahudi tidak boleh berdoa dalam bangunan itu, dalam Dome of the Rock itu. Mereka berdoa di tembok ratapan, tembok barat itu karena mereka percaya tembok ratapan itu adalah tembok bagian ruang maha suci. Jadi mereka berdoa di sana. Salah satu pokok doa yang mereka naikkan di tembok ratapan adalah mereka meminta Mesias untuk datang karena mereka sendiri menolak Tuhan Yesus. Ya, Israel itu Kristennya cuma 2% saudara. Tapi sudah ada yang Kristen. Jadi jangan orang Indonesia beranggapan kalau Israel itu Kristen. Nanti Israel Palestina berantem, orang Kristen lagi yang dianiaya. Lucu, lebih banyak Kristen di Palestina daripada di Israel. Ya, jadi yang tidak mengerti itu makanya jalan-jalanlah ke Israel ya. Nggak usah takut, kalau belum waktunya mati enggak mati. Saya tahun ini 2 kali berangkat. April setelah bom 400 rudal Iran masuk ke Israel, kami berangkat. Ya, kemarin minggu lalu saya baru pulang lagi. Ya, orang bilang, "Bu, Ibu nggak takut bom?" Kalau belum waktunya mati enggak mati. Iya, saudara. Makanya kenapa saya kalau bawa grup, saya nggak bolehin mereka pergi berdoa di tembok ratapan. Kamu kan bukan orang Yahudi. Kamu kan udah percaya Yesus. Ngapain kau pergi berdoa di tembok ratapan situ? Apalagi terima titipan-titipan doa. Jangan ada jemaat yang bodoh ya. Ada pendeta mau ke Israel, titip ya. Apa ini? Doa. Masukin di tembok ratapan. Ya, saudara, begitu dimasukin, saya bilang kemarin sama peserta saya, lihat tuh, habis dimasukin semua tuh tukang sampah datang. Doamu sampai ke surga? Pret. Ya, jangan bodoh. Terus setelah kau titip doa di tembok ratapan, terus surga bergetar gitu. Hello? Nggak ada. Yesus berkata kepada perempuan Samaria,
Nenek moyangmu berdoa di gunung mencari Allah. Kami orang Yahudi berdoa di Yerusalem untuk ketemu Allah. Tapi ada saatnya aku akan berkata kepadamu, kamu tidak perlu datang ke Yerusalem untuk berdoa, kamu tidak perlu datang ke gunung, karena Bapa mencari penyembah benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Kita nggak perlu lagi datang berdoa di bait Allah. Nggak perlu berdoa di tembok ratapan. Ya, saya paling tidak menerima orang, Bu Debi mau ke Israel kan titip formulir doa ya. Kagak mau, kalau amplop saya mau. Kasih saya duit, saya terima. Kalau formulir doa nggak mau. Ngapain saudara? Ya, Yesus sudah merobohkan bait Allah itu, dan dengan kematiannya tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan. Pada zaman itu Daud bilang, satu hal ku minta kepada Tuhan dan ini yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahannya dan menikmati bait-Nya. Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan apa saudara? Ya, persembahan yang benar. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang benar, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah yang hidup? Jadi sekarang bait Allah ada di mana? Di Yerusalem? No. Bait Allah di mana? Dalam hati kita. Kalau kita mau melihat pembelaan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu, jadikan dirimu, tubuhmu sebagai bait Allah yang hidup. Di mana Tuhan berdiam. Bait Allah itu kudus dan bait Allah itu adalah kamu, kata firman Tuhan. Yesus berkata bait Allah itu kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Sebab Bapa mencari penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau engkau mau merasa aman dalam hadirat Tuhan, jadikan dirimu, hidupmu, tubuhmu sebagai bait Allah yang hidup. Ingat, bait Allah itu kudus. Tuhan gak mau tinggal dalam hati orang yang penuh kotor dengan dosa, kepahitan, kebencian, iri hati, kenajisan, percabulan, selingkuh. Ya, maaf saudara, tidak semua orang akan mengalami rasa aman dalam perlindungan Tuhan. Hanya orang-orang yang mau berkata seperti Daud, aku mau tinggal di bait-Mu, menikmati bait-Mu. Dulu bait Allah itu di Yerusalem, Dome of the Rock itu. Tapi sekarang bait Allah itu adalah kita ini, tubuh kita yang hidup. Mari jadikan Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, maka aman, tenang, damai, sejahtera. Kita lanjut dikatakan ayat yang kelima. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Karena Daud merasa orang kalau masuk di bait Allah itu sudah, itu tempat paling nyaman. Kamu tidak mungkin musuh datang ke bait Allah menangkap kamu. Ya, itu digambarkan sekarang Bapak Ibu, kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, maka ketakutan lenyap, kekhawatiran lenyap. Saya itu loh kalau di pesawat ada badai saudara, cuaca buruk, kadang tiba-tiba takut. Aduh, kalau jatuh ya. Tapi langsung saya ingat, saya langsung nyanyi. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Tiba-tiba ketakutan itu sirna. Karena kita berada dalam pondoknya. Dalam hadirat Tuhan. Waktu kau sedang dalam masalah, nyanyi memuji Tuhan Bapak Ibu. Ya, Daud itu suka memuji Tuhan, mempersembahkan syukur. Kita baca ayat yang ke-6 karena waktunya tinggal 1 menit ya. Itu jam rusak gitu. Ayat yang ke-6. Maka sekarang sudah ayat yang ke-7 sekarang. Dia bilang apa saudara? Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Di dalam ketakutan tidak usah cari manusia Bapak Ibu.
Nggak usah cari teman curhat. Tempat curhat yang terbaik itu adalah kepada siapa? Tuhan. Hati-hati cerita masalahmu ke orang. Karena tidak semua temanmu itu pendengar yang baik. Banyak penyebar yang baik. Amin. Ya, kita ceritanya ubi sampai di sana kolak. Karena ditambah santan, gula ya. Ditambah garam jadi gurih di sana. Aku mau curhat nih, ada masalah sama suamiku. Tapi jangan cerita-cerita ya, cuma sama kamu, janjilah. Iya, aku kan bestimu. Pret. Aku mau cerita nih, bener ya, yuk kita sambil ngopi biar lebih enak. Baru mau pergi kopi nih, temennya udah WA yang temen satu. Si ini mau curhat. Tentang apa? Nanti tak ceritain. Tapi cuma sama kamu loh ya. Karena ini rahasia. Dia cuma cerita sama aku loh. Jadi aku cuma cerita sama kamu. Karena kamu bestiku. Dibalas, iya Cin, udah gak sabar deh nunggu. Habislah kau. Ya enggak usah Bapak Ibu. Kalau kau ada masalah, datang di kaki Tuhan, nangis di kaki Tuhan, cerita kau sedang apa di kaki Tuhan, amin. Saya ini enggak ada teman curhat. Teman curhat saya suami saya. Ya, enggak usah, jangan percaya siapapun. Kita berteman aja sama orang, tapi jangan curhat. Tempat curhat terbaik Tuhan. Waktu kau takut, waktu kau kecewa, waktu kau marah, waktu kau sedih, datang sama Tuhan. Daud bilang, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Ayat yang ke-8 baca. Hatiku, Daud bilang, mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Bapak Ibu kalau mau mengalami keamanan, perlindungan yang dari Tuhan, dengar-dengar pada firman Tuhan. Kalau Tuhan suruh cari wajah Tuhan, cari wajah Tuhan. Nggak usah cari muka sama orang lain, amin. Ya, cari muka sama Tuhan. Cari wajah Tuhan. Kalau suruh mengampuni, ampuni. Nggak usah bilang ini terlalu sakit Tuhan. Aku nggak bisa. Nggak bisa Yura. Yura bilang bisa, kagak Yura. Yura sudah bilang bisa loh, kau bilang tidak bisa bagaimana ini? Ya, ayo bersepakat dengan firman Tuhan. Waktu kita bersepakat dengan firman, mujizat terjadi. Jangan suka bantah firman, amin. Kalau firman bilang jangan khawatir, ya jangan khawatir. Kalau firman Tuhan bilang percaya saja walaupun tidak masuk. Tapi waktu kita percaya itu terjadi. Yuk kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku. Janganlah meninggalkan aku. Ya Allahku penyelamatku. Ayat 10 baca bersama. Sekalipun apa? Namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayahku dan ibuku membuang aku, tapi Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu, Daud ini seorang yang mengalami hal yang luar biasa. Penolakan berkali-kali dari masih kecil. Dia ini semua kakak-kakaknya disekolahkan tentara, ikut wajib militer. Daud tidak. Bapaknya bilang kau itu tidak masuk hitungan. Jadi kau itu di padang gurun saja gembalakan kambing domba. Satu saat ketika Samuel mendapat suara Tuhan. Tuhan bilang Samuel kau pergi ke Isai di Bethlehem. Lalu kau akan mengurapi salah satu orang anak laki-lakinya untuk menjadi raja atas Israel. Lalu Samuel datang, Isai, besok pagi jam 9 kamu datang ke sini, saya akan mengurapi seorang dari anak laki-lakimu untuk menjadi raja Israel. Menurut saudara itu berita yang wow enggak? Tidak disebutkan siapa anaknya. Lalu Isai pulang ngomong ke anaknya semua laki-laki. Besok semua kamu mandi pakai baju prajurit, datang ke satu upacara ketemu Nabi Samuel.
Dia akan mengurapi salah satu dari kalian untuk jadi raja. Lalu semua mempersiapkan baju. Daud bilang, "Pak, aku pakai baju apa? Kecuali kau." Kau ndak ada tampang jadi raja. Jadi besok kakak-kakakmu toh, kau tetap menggembalakan kambing domba di sana. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, Daud itu tertolak dalam keluarganya? Iya, tertolak karena dia tidak diperhitungkan. Karena memang ya secara tampang tidak meyakinkan, pinter juga kagak. Tapi dia punya roh yang luar biasa dan hati yang tulus sama Tuhan. Jadi pada hari itu, waktu kakaknya sudah rapi semua pakai baju prajurit, kira-kira Daud itu kayaknya di belakang pintu ngeliat gini loh. "Kak, ganteng banget ya, emang kayak lu." Saya mau tanya, kalau saudara begitu kepahitan enggak? Bapak kepahitan enggak, Pak? Jangan merasa menjadi orang yang paling menderita. Penderitaanmu itu belum seberapa. Amin. Tapi kita ini kadang alay lebay. Merasa paling menderita. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang. Anak Gen Z kalau digituin, wah sudah saudara lompat dari apartemen itu. Maaf ya, kamu itu anak-anak Gen Z cari Tuhan ya, saya mau bilang ya. Anak-anak Gen Z itu sekarang, ya, kalau cerita sama teman-temannya gini, ini cerita anak saya nih temannya. Gua mau curhat nih, kenapa? Gua nih stres, depresi, gak bisa tidur. Lu udah ke psikolog? Udah. Kata psikolog gua stadium 3. Terus, lu masih kalah dong sama gua dong stadium 4. Bangga loh, mereka itu menceritakan stresnya itu bangga. Tapi lu gak merasa ya, gua tuh di keluarga paling disia-sia. Aduh lu baru gitu, gua ini loh gua. Saya lama-lama kayak gini, gua telan juga loh. Anak-anak Jakarta itu saudara, persoalannya tuh belum seberat Daud loh. Belum ada apa-apanya. Daud itu pergi ketika kakaknya semua sudah pakai baju rapi mau ketemu nabi yang akan mengurapi mereka menjadi raja. Ganteng semua pergi untuk dalam satu acara. Daud pakai celana pendek, pakai caping, menggembalakan kambing domba di padang. Lalu ketika satu-satu orang lewat, ketika Eliab yang paling tua lewat, ganteng, tinggi, besar, body prajurit banget memang. Body meyakinkan. Lalu Samuel berkata dalam hati, pasti ini yang akan diurapi Tuhan menjadi raja. Tampang si raja banget. Jangan lihat orang dari tampangnya saudara. Karena Tuhan melihat hati. Jaga hatimu. Selewat Tuhan bilang sama Samuel, Samuel, engkau melihat apa yang kelihatan. Tapi aku Tuhan melihat hati. Aku sudah menolak Eliab itu. Lewat satu Tuhan bilang bukan. Lewat satu bukan. Sampai semua lewat. Samuel bingung. Loh sudah habis. Lalu Isai dipanggil. Sini Say. Ini semua anakmu? Kenapa gak ada satupun yang Tuhan pilih? Gak mungkin lah ini Tuhan salah. Kata Isai gini, ada. Tapi ya ampun tidak mungkin yang itu. Nggak usah itu kau panggil, nggak ada potongan raja, nggak ada potongan prajurit. Kagak, dia tuh sana loh lagi menggembalakan kambing domba yang cuma berapa ekor. Tapi tiba-tiba Samuel bilang, kita tidak akan duduk makan, tidak akan memulai acara ini kalau dia ndak kau panggil ke sini. Cepet-cepetan. Tidak dicerita di situ Daud pulang dulu ganti baju pakai baju pahlawan. Mungkin dia ada kemungkinan dia datang dengan model yang lusuh dari Padang tuh langsung ditarik. Dengan culunnya dia datang, kecil, mungil dan dekil. Ya, kotor saudara. Daud datang. Ketika Samuel melihat Daud, Tuhan bilang, bangkit berdiri, ambil tabung minyakmu. Urapi dia menjadi raja sebab aku sudah memilih dia. Dia orang yang berkenan di hatiku. Amin. Kalau kau sedang menghadapi masalah, enggak usah merasa masalahmu itu yang paling berat. Amin Bapak Ibu.
Kalau kau sudah merasa paling berat, sekali-sekali kau turun ke jalanan sana. Layani tuh anak-anak jalanan yang gak makan, baru kau bisa lihat hidupmu, baru kau bilang, oh iya ya masih ada yang lebih buruk ya dari saya. Sekali-sekali kau ikut pelayanan ke rumah sakit jiwa. Supaya kau rasa kau paling sehat. Saya bilang sama anak saya, teman-temanmu yang rasa sakit jiwa itu, ayo ikut sekali-sekali kita ajak pelayanan ke rumah sakit jiwa. Saya pernah pelayanan ke rumah sakit jiwa Bapak Ibu. Saya mendekati satu bapak-bapak yang sedang sakit jiwa. Pak, saya mau berdoa ya buat Bapak. Percaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Saya ini Yohanes Pembaptis loh. Mampus enggak saudara? Saya baru mau doakan dia sudah bilang dia Yohanes Pembaptis. Terus saya bilang, oh iya nanti tapi Tuhan Yesus menyembuhkan ya. Iya saya temannya Yesus. Yohanes Pembaptis. Tapi saya ya udah saya nggak peduli aja lah ya. Dia cerita saya dengerin dulu. Terus dia bilang gini, shh. Saya pikir dia mau ajak saya berdoa, kenapa? Shh. Ada helikopter 2 parkir di atas kepala saya. Bapak Ibu bisa bayangkan. Kita dengar satu helikopter saja sakit enggak kepala kita? Coba dengar toh, ini parkir di kepalanya dia 2 helikopter. Dalam hati saya makanya dia masuk rumah sakit jiwa. Karena 2 helikopter parkir di kepala. Nah orang-orang yang merasa stres ini tak ajak sini, ayo pelayanan. Supaya kau rasa bagaimana 2 helikopter parkir di kepalamu. Baru kau bisa bilang begini, aku masih lebih waras ternyata ya. Bahwa kau tidak seberapa dengan dia. Terus saya bilang, oh iya nanti Tuhan Yesus usir ya helikopternya ya, kita berdoa. Udah mau berdoa, saya disuruh diam lagi, kenapa? Saya mau kentut. Itu pengalaman saya pertama dan terakhir kayaknya Bapak Ibu. Saya menyadari bahwa itu bukan panggilan saya. Ya, tapi waktu saya doakan dia jatuh rebah. Ya, dan itu rebah yang tidak dibuat-buat. Dan sekarang saya dengar sudah waras. Tidak ada lagi helikopter parkir di kepalanya. Jadi jangan kau merasa menjadi orang yang paling malang. Supaya kau itu bisa mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Kalau kau merasa kau yang paling menderita, aduh kasihan deh lu. Daud ini yang dia katakan semua yang dia alami loh. Dia dibuang sama orang tuanya begitu saja, tidak dianggap. Saya pun pernah mengalami, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Ini yang saya pegang dulu ketika saya diusir dari keluarga saya. Banyak ketakutan dalam benak saya, nanti saya hidup bagaimana, saya makan apa. Kalau saya tinggalkan rumah, saya tidak ada uang 1 sen pun. Ijazah saya ditahan, masa depan saya mau bagaimana. Saya dapat ayat ini saudara, saya bilang yes Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku membuang aku, tapi Tuhan menyambut aku. Dan itu cukup. Sebab Tuhan adalah galanya. Dan itu terjadi hari ini, apakah saya mati lapar? Ya, malah makin gendut. Bapak Ibu, ayo kita taruh iman kita, jangan merasa yang paling menderita. Bilang kanan kirimu, gak usah alay lu. Merasa paling menderita, gitu. Bertobat. Ya, jangan Bapak Ibu. Belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab, belajar. Dia bilang begini, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Oleh sebab seteruku. Berlutut sama Tuhan, minta Tuhan tuntun kita di jalannya Tuhan. Jangan bikin jalan sendiri supaya aman hidupmu. Tuhan udah kasih kita jalan. Tapi kalau kau memang mau kerja di Bina Marga, tukang bikin jalan silakan. Kau bikinlah itu jalanmu sendiri. Kau tanggung biayanya sendiri. Harga yang kau bayar akan sangat mahal. Beda ketika engkau berjalan di jalan yang sudah Tuhan siapkan. Supaya aman langkahmu. Anak muda jangan kau bikin jalan sendiri. Ya Bu, saya itu bingung Bu. Saya yang sana takut Tuhan tapi miskin Bu. Yang ini kaya tapi tidak takut Tuhan Bu. Karena kan begini ya Bu. Ya saya sih lebih memilih yang punya uang walaupun tidak punya cinta. Karena kalau nggak ada uang Bu, biar cinta besar akan pudar cinta kalau tidak ada duit. Tapi kalau ini nggak ada cinta, kalau ada uang nanti cinta perlahan tumbuh.
Saya sih lebih pilih ini ya Bu. Mending saya menangis di atas Mercy daripada nangis di atas beca. Saya bilang kalau kau pilih dengan pilihanmu yang kaya, kau nangis di atas Mercy. Kalau kau pilih Tuhan, kau tertawa di atas Mercy. Amin. Atau tertawa di atas beca. Amin. Kan yang penting tertawa tuh. Iya enggak? Biar naik beca kalau tertawa mau enggak? Iya. Lebih baik gaji 30 juta dengan ucapan syukur daripada 3 juta dengan sungut-sungut. Iya enggak? Benar enggak saudara? Ya cuma 3 juta bersungut-sungut lagi. Ini yang 30 juta aja bersyukur. Saya mau bikin bingung saudara memang. Ya, ikut Tuhan karena jalan Tuhan itu yang paling sempurna. Daud bilang, Tuhan tunjukkanlah jalanmu kepadaku bahwa aku berjalan di jalan yang rata. Jangan kau mau di jalan yang berlubang-lubang. Jalan Tuhan itu rata. Lalu dia bilang di sana apa? Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Karena waktu itu dia sudah terancam mau dibunuh. Kenapa dia bilang akan melihat Tuhan di negeri orang hidup? Dia percaya dia tidak akan mati. Yang terakhir ayat 14. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saya undang para imam musik, Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita diam dalam lindungan Tuhan dengan aman? Ayo, nantikanlah Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kalau kau nantikan saudaramu, kau nantikan pertolongan dari sesamamu, terkutuklah engkau. Karena engkau mengandalkan manusia. Tapi kalau yang kau nantikan Tuhan, maka engkau akan melihat pertolongan yang dari Tuhan. Saya bicara di mimbar ini karena saya sudah mengalami semua itu. Ini loh saya. Orang yang dibuang, lulus SMA diusir dari keluarga karena Yesus. Saya tidak punya apa-apa, bahkan ijazah saya ditahan. Tapi saya bilang, saya mau lihat kau ikut Yesus. Yesus kasih makan, kau pakai apa? Tapi hari ini saya mau bersaksi sama saudara. Saya bukan cuma dikasih makan kenyang sama Tuhan. Hari ini hidupku menjadi berkat, memberi makan banyak orang. Itu Tuhan yang kita sembah. Itu Allah yang hidup, Allah yang kau sembah sama dengan Allah yang saya sembah. Bangkit berdiri bersama hari ini di hadapan Tuhan. Katakan pujian ini, kami tidak takut. Ku tidak takut. Karena apa saudara? Kau besertaku. Bilang pada Tuhan, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allah kami. Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan Engkau yang menolong kami. Amin. Kau batu karang kami Tuhan. Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan dengan imanmu, ku tidak takut. Ku tidak takut. Katakan pada rohmu, jiwamu saudara, jangan takut. Sebab Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Kami tidak bimbang Tuhan. Sebab Engkau Allahku. Engkau yang teguhkan kami Tuhan. Engkau meneguhkanku. Amin Yesus. Bahkan Engkau menolong. Kau batu karangku.
Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan dengan iman, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus yang beri kemenangan. Amin. Kemenangan Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Biar musik, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang sehingga hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya